Selamat pagi, Pak Greg dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Stefani Natasha, mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai penugasan dari mata kuliah Bioetika Kristiani. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pandangan Kristen atau Gereja Katolik mengenai cloning. Sebelum masuk kepada pandangan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari cloning. Cloning. Apa yang disebut dengan cloning? Cloning berasal dari kata Yunani kuno, yaitu clone, yang berarti ranting atau cangkokan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, clone atau clona digunakan untuk menyebutkan sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Istilah clone atau clona pertama kali diusulkan oleh Herbert Weber sekitar tahun 1903. Cloning dapat dilakukan dengan transfer gen, transfer embrio, dan transfer inti. Mari kita mendalami cloning lebih dalam. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan dalam pengetahuan dan perkembangan terkait dalam prosedur biologi molekuler, genetika, dan pembuahan buatan telah lama memungkinkan untuk bereksperimen dan berhasil mencapai cloning pada tumbuhan dan hewan. Pada tanggal 27 Februari tahun 1997, diberitakan tentang kelahiran domba Dolly melalui upaya ilmuwan seorang Skotlandia bernama Jan Vilmot dan KHS Campbell serta tim mereka di Edinburgh's Roslin Institute. Pemberitaan ini memiliki efek yang tidak biasa pada opini publik, sehingga menyebabkan pernyataan yang dikeluarkan oleh komite dan otoritas nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena cloning adalah sesuatu yang baru dan dianggap mengganggu. Peristiwa tersebut memang telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan kekhawatiran lainnya. Tetapi fase awal oposisi dengan suara yang bulat, beberapa ingin menarik perhatian tentang perlunya menjamin kebebasan penelitian karena tidak mengutuk kemajuan. Prediksi bahkan telah dibuat bahwa Gereja Katolik sendiri suatu hari akan menerima cloning. 2. Fakta biologis. Dalam aspek biologisnya, sebagai bentuk reproduksi buatan, cloning dicapai tanpa kontribusi dua gamet. Oleh karena itu, ia merupakan reproduksi aseksual dan agamis. Perlu ditekankan bahwa perkembangan individu yang diperoleh dengan cloning, terlepas dari kemungkinan mutasi, dan mungkin ada banyak, harus menghasilkan struktur tubuh yang sangat mirip dengan donor DNA. Ini adalah hasil yang paling mengganggu, terutama saat percobaan diterapkan pada spesies manusia. Namun, perlu dicatat bahwa jika perluasan cloning ke spesies manusia tetap juga diinginkan, duplikasi struktur tubuh ini tidak selalu berarti orang yang identik secara sempurna, yang dipahami dalam realitas ontologis dan psikologisnya. Yang ketiga adalah masalah etis terhubung dengan klon manusia. Cloning manusia termasuk dalam proyek egenetika dan karenanya tunduk pada semua pengamatan etis dan yuridis yang telah cukup mengutuknya. Seperti yang telah ditulis oleh Hans Jonas, cloning adalah metode yang paling lalim dan bertujuan bentuk manipulasi genetik yang paling kejam. Tujuannya bukanlah modifikasi sewenang-wenang dari materi herediter,
tetapi tepatnya fiksasi yang sama sewenang-wenangnya berlawanan dengan strategi dominan alam. Dalam proses cloning, hubungan dasar pribadi manusia dapat diputarbalikkan. Contohnya saja, seorang wanita bisa menjadi saudara kembar ibunya, tidak memiliki ayah kandung, dan menjadi putri kakeknya. Fertilisasi in vitro telah menyebabkan kebingungan pada keturunan, tetapi cloning akan menyebabkan pecahnya ikatan ini secara radikal. Cloning manusia juga harus dinilai negatif terkait dengan martabat orang yang dikloning, yang memasuki dunia karena menjadi salinan dari makhluk lain. Bagaimanapun, eksperimen semacam cloning tidak bermoral karena melibatkan penggunaan tubuh manusia secara sewenang-wenangnya sebagai alat penelitian belaka. Tubuh manusia merupakan bagian integral dari martabat dan identitas pribadi setiap individu dan tidak diperbolehkan menggunakan perempuan sebagai sumber sel telur untuk melakukan percobaan cloning. Itu tidak bermoral karena bahkan dalam kasus klon kita berada di hadapan seorang manusia yang meskipun dalam tahap embrio. Yang keempat adalah hak asasi manusia dan kebebasan penelitian. Pada tataran hak manusia, kemungkinan cloning manusia merupakan pelanggaran terhadap dua prinsip dasar, yaitu prinsip kesetaraan antar manusia dan prinsip non-diskriminasi. Dan perlu diingat bahwa magisterium gereja telah mengutuk kemungkinan cloning manusia, visi kembar, dan parthenogenesis dalam instruksi Donum Vitae tahun 1987. Alasan penolakannya adalah karena ia menyangkal martabat orang yang menjadi sasaran cloning dan martabat prokreasi manusia.